Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yosef Darmawan, mahasiswa program studi akuntansi Universitas Superasia. Pada kesempatan ini, saya akan memberikan jawaban ujian akhir semester pada mata kuliah teori akuntansi. Ini adalah soal yang diberikan. Yang pertama, jelaskan yang Anda ketahui terkait 4 pilar standar akuntansi keuangan atau SAK yang ada di Indonesia, meliputi SAK internasional, SAK umum, SAK EP atau ETAP, SAK EMKM dalam hal A. Entitas apa yang harus comply dengan standar tersebut, publicly accountable entities atau entities without public accountability. Yang B. Referensi atau acuan dari masing-masing standar, IFRS atau bukan. Yang nomor 2, standar akuntansi keuangan di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Yang ketiga, apakah satu standar fit for all? Ini adalah jawaban saya. Yang pertama, SAK internasional atau IFRS. SAK internasional atau IFRS, International Financial Reporting Standard, adalah standar yang digunakan oleh entitas dengan akuntabilitas publik seperti perusahaan terbuka, bank, perusahaan asuransi, dan lembaga keuangan lainnya yang memiliki instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar modal. Standar ini mengatur penyusunan laporan keuangan yang lebih kompleks karena berhubungan dengan pengungkapan yang lebih luas dan mendalam untuk menggunakan entitas yang harus mematuhi. Di sini saya memberikan 4 entitas. Yang pertama, perusahaan terbuka. Yang kedua, bank dan lembaga keuangan lainnya. Yang ketiga, perusahaan asuransi. Dan yang keempat, entitas yang mengeluarkan instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar publik. Referensi acuan SAK ini adalah IFRS yang diterbitkan oleh International Accounting Standard Board. Indonesia mengadopsi standar internasional ini dengan sedikit modifikasi untuk mencocokkan dengan kondisi lokal, namun umumnya sangat mendekati standar internasional tersebut. Yang kedua, SAK umum adalah standar akuntansi yang berlaku untuk entitas yang tidak termasuk dalam kategori entitas mikro, kecil, dan menengah, serta tidak memiliki akuntabilitas publik. SAK ini digunakan oleh perusahaan besar atau menengah yang tidak terdaftar di pasar modal. Standar ini mencakup prinsip akuntansi yang lebih kompleks, namun lebih sederhana dibandingkan dengan SAK internasional, karena ditujukan untuk entitas yang lebih kecil dengan jumlah dan jenis transaksi yang tidak sebesar entitas yang terdaftar di pasar modal. Entitas yang harus mematuhi. SAK umum berlaku untuk entitas besar dan menengah yang tidak terdaftar di pasar modal dan tidak memiliki instrumen keuangan yang diperdagangkan secara publik. Entitas ini termasuk perusahaan swasta besar yang memiliki laporan keuangan untuk kepentingan pemegang saham, pemangku kepentingan, dan pihak eksternal lainnya. SAK umum mengacu pada standar yang disusun oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan atau DSAK, Ikatan Akuntan Indonesia, yang didasarkan pada konvergensi dan dengan IFRS. Meskipun tidak sepenuhnya identik dengan IFRS, SAK umum mencakup banyak prinsip dan pedoman yang diadaptasi dari IFRS untuk memenuhi kebutuhan perusahaan besar dan menengah. Yang ketiga, SAKEP, entitas private atau ETAP, entitas tanpa akuntabilitas publik. Adalah standar yang disusun khusus untuk entitas yang lebih kecil yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan beroperasi pada skala yang lebih terbatas. Biasanya diterapkan untuk usaha kecil dan menengah yang tidak terdaftar di pasar modal. SAKEP disusun dengan pendekatan yang lebih sederhana dibandingkan SAK umum dan SAK internasional, dengan tujuan memudahkan penyusunan laporan keuangan bagi entitas yang lebih kecil, namun tetap mengikuti prinsip akuntansi yang diterima umum. SAKEP berlaku untuk entitas yang tidak memiliki akuntabilitas publik dan lebih kecil dari perusahaan besar. Biasanya, ini meliputi usaha kecil dan menengah, UKM, perusahaan keluarga, atau usaha mikro. Entitas ini masih perlu menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku, namun dengan pengungkapan yang lebih sederhana dan sesuai dengan kapasitas usaha mereka. SAKEP mengadopsi sebagian besar prinsip dari IFRS for SMEs, Small and Medium Enterprises, versi 2015 yang disusun oleh IASB
namun disesuaikan dengan kondisi dan karakteristik di pasar modal Indonesia. DSAK IAI menyusun SAKEP sebagai versi yang lebih disederhanakan dari SAK umum, sehingga lebih cocok untuk usaha kecil dan menengah yang tidak memerlukan pengelengkapan OPEX. Yang terakhir, SAK EMKM, entitas mikro, kecil, dan menengah. SAK EMKM adalah standar akuntansi yang ditujukan untuk entitas mikro, kecil, dan menengah, atau EMKM. Standar ini lebih menekankan pada kemudahan dan efisiensi dalam menyusun laporan keuangan tanpa mengorbankan prinsip akuntansi dasar. SAK EMKM memberikan fleksibilitas yang lebih besar dibandingkan dengan SAKEP, dengan penyesuaian lebih lanjut agar lebih sesuai dengan kapasitas dan skala usaha mikro, kecil, dan menengah yang umumnya memiliki sumber daya terbatas. SAK EMKM berlaku untuk entitas mikro, kecil, dan menengah yang umumnya memiliki omset dan aset terbatas, serta beroperasi di pasar lokal tanpa melibatkan publik secara signifikan. Biasanya, entitas ini tidak terdaftar di pasar modal dan tidak memiliki kewajiban publik dalam hal penyusunan laporan keuangan yang kompleks. SAK yang MKM disusun oleh DSAK IAI dengan pendekatan yang lebih sederhana dan lebih sesuai dengan kebutuhan entitas mikro dan kecil di Indonesia. Tidak mengacu langsung pada IFRS atau EFRS for SMEs, namun disesuaikan dengan karakteristik dan tantangan yang dihadapi oleh usaha mikro dan kecil di Indonesia. Ini adalah soal yang kedua. Di Indonesia mengacu ke IFRS atau US GAAP. Secara umum, Indonesia mengacu pada IFRS, namun dengan penyesuaian tertentu untuk mencocokkan dengan keadaan lokal, seperti ketentuan hukum dan kondisi ekonomi di Indonesia. Proses adopsi IFRS di Indonesia dimulai pada tahun 2012 dengan tujuan untuk memperbaiki dan menyelaraskan laporan keuangan di Indonesia dengan standar internasional. Di Indonesia, standar akuntansi keuangan ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia. SAK ini berlaku untuk perusahaan yang terdaftar di Indonesia, baik itu perusahaan publik maupun perusahaan non-publik. Seiring dengan pengembangan global dan untuk meningkatkan transparansi serta kualitas laporan keuangan, Indonesia mengadopsi banyak prinsip yang ada dalam IFRS. Sedangkan US GAAP adalah standar akuntansi yang digunakan di Amerika Serikat. Meskipun juga merupakan standar akuntansi yang diterima secara luas di dunia, Indonesia tidak mengacu pada US GAAP. Perbedaan utama antara IFRS dan US GAAP adalah pendekatan filosofis mereka. IFRS lebih berbasis prinsip, principle based, sedangkan US GAAP lebih berbasis aturan. Perbedaan utama antara IFRS dan US GAAP adalah yang pertama pendekatan. IFRS menerbitkan lebih banyak ruang untuk penilaian dan kebijakan akuntansi berdasarkan prinsip umum, sedangkan US GAAP mengatur lebih detail dan spesifik tentang aturan-aturan tertentu. Pengakuan dan pengukuran, ada perbedaan dalam cara beberapa transaksi dan entitas diakui atau diukur, misalnya dalam pengukuran nilai wajar dan pengakuan pendapatan. Yang perbedaan ketiga adalah pendekatan terhadap penyajian laporan. Dalam hal format laporan, meskipun kedua sistem mengharuskan laporan keuangan yang komprehensif, detail penyajian dapat berbeda. Jadi dapat disimpulkan bahwa Indonesia mengacu pada IFRS, namun dengan penyesuaian lokal melalui SAK, ini berarti standar akuntansi di Indonesia secara umum mendekati IFRS. Meskipun ada beberapa perbedaan untuk menyesuaikan dengan kondisi di Indonesia. Selanjutnya ini adalah pertanyaan ketiga. Apakah satu standar fit for all? Jawabannya adalah penerapan satu standar untuk semua di Indonesia tidak sepenuhnya efektif dan efisien. Namun, dalam konteks akuntansi keuangan, hal ini disebabkan oleh perbedaan dalam ukuran, kompleksitas, dan tujuan dari berbagai jenis entitas yang ada di masyarakat. Setiap jenis entitas seperti perusahaan besar, kecil, atau mikro memiliki kebutuhan yang berbeda dalam hal pelaporan keuangan. Oleh karena itu, pendekatan satu standar untuk semua entitas akan sulit untuk diterapkan secara efektif karena beberapa alasan berikut. Yang pertama, perbedaan ukuran sumber daya. Entitas besar atau perusahaan yang terdaftar di pasar modal memiliki operasi yang jauh lebih kompleks dibandingkan dengan usaha kecil atau mikro. Perusahaan besar seringkali melibatkan transaksi internasional,
instrumen keuangan yang kompleks, dan memiliki banyak pemangku kepentingan yang memerlukan laporan keuangan yang sangat mendetail. Sebaliknya, usaha kecil atau mikro cenderung memiliki sumber daya terbatas dan lebih sedikit transaksi yang memerlukan pengungkapan yang rumit. Yang kedua, tingkat akuntabilitas publik. Entitas yang terdaftar di pasar modal atau yang memiliki akuntabilitas publik yang tinggi, misalnya bank dan perusahaan asuransi, harus memberikan laporan keuangan yang sangat terperinci untuk memenuhi kebutuhan investor, regulator, dan pemangku kepentingan lainnya. Di sisi lain, perusahaan kecil atau mikro yang tidak memiliki akuntabilitas publik yang signifikan tidak perlu memberikan tingkat pengungkapan yang sama karena pemangku kepentingan mereka lebih terbatas dan lebih lokal. Yang ketiga, kompleksitas transaksi dan laporan keuangan. Perusahaan besar seringkali melibatkan transaksi yang lebih kompleks, seperti pengelolaan instrumen keuangan yang rumit, merger, akuisisi, atau transaksi lintas negara yang memerlukan pengungkapan yang lebih rinci. Sedangkan usaha kecil lebih fokus pada operasi lokal dan sederhana yang tidak memerlukan pengungkapan setingkat itu. Yang keempat, tujuan penggunaan laporan keuangan. Laporan keuangan perusahaan besar sering digunakan oleh investor, kreditor, dan regulator yang memerlukan informasi yang sangat terperinci dan transparan. Sebaliknya, laporan keuangan entitas kecil atau mikro lebih sering digunakan oleh pemilik usaha atau pihak internal lainnya, yang lebih mengutamakan kesederhanaan dan efisiensi dalam penyusunan laporan. Yang terakhir, kesulitan implementasi untuk UKM. Menerapkan standar yang terlalu kompleks seperti IFRS pada usaha mikro dan kecil dapat menambah beban administrasi yang tidak perlu. Hal ini menjadi sangat berat bagi usaha kecil yang memiliki sumber daya terbatas untuk memenuhi kewajiban pelaporan yang sangat rinci dan kompleks. Sekian tanggapan jawaban luas dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.